wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2021 kanggo dulur-dulur kabeh. Alhamdulillah ketemu maneh barek Cak Giono Yu Amel nanggone Cak Giono Official. Iya, Cak ngomongno tahun baruan. Nah, lek tahun baruan iki kan biasanya identik dengan tradisi-tradisi. Iya. Dek gone Indonesia, dek gone berbagai negara kan biasanya ono. Tapi lek nek gone negara awak dhewe sampean ro apa Ya biasanya? biasanya kan awake dhewe nek menyambut tahun baru kan ya bakar-bakar, manggang apa iki nek ngarani? Jagung. Jagung, terus Iya, apa maneh? barbekyuan, kemenyeke. Terus mari ngono ngumpul, Iya. ambek keluarga kabeh makan-makan bersama. Pokoknya Iya. seru kan Pokoknya biasanya iki wake hiburan. Tapi Lapo? 2021 iki awake dhewe rada prihatin ya Amel. Iya, lah kan awak dhewe iki lagi ada di situasi Iya. kondisi pandemi COVID-19 ya toh yang masih terus berlangsung iki, Cak. Iya. Mangkane tradisi-tradisi sing kaya ngono ku mang koyoke nduk 2021 utawi 2021 iki kaya tradisi sing kumpul-kumpul, bakar-bakar, kerumunan kok ya gak ono kabeh. Iya. Ya wis gak apa-apa, Mas ya gak ono awak dhewe iki arepe memberikan informasi. Ya. Iki informasi turun temurun dari tahun ke tahun, Mas ya Ya. toh mungkin tahun iki gak diadakno gitu Iya, ya. iya. Iki ada tradisi-tradisi unik dari berbagai negara di dunia loh, Wah. Cak Anggite. Menyambut tahun baru. Penasaran aku yuk Amel. Penasaran kan? Sampean penasaran? Ayo sing penasaran kabeh langsung aja disimak ning gone channel Cak Giono Official. Tradisi makanan serba bulat Filipina. Bagi masyarakat Filipina, tradisi perayaan tahun baru akan kurang terasa tanpa makanan dengan bentuk serba bulat. Setiap malam pergantian tahun, mereka akan menyediakan makanan atau buah-buahan berbentuk bulat. Bahkan memakai pakaian hingga aksesoris yang bermotif bulat. Sesuatu yang bulat dipercaya memiliki filosofi tak berujung. Inilah yang menjadi harapan terbesar mereka agar kelak rezeki atau keberuntungan di tahun yang baru tidak akan putus layaknya sebuah lingkaran. Denmark. Tradisi lempar piring. Di Denmark, kacang pecah justru menandakan sebuah keberuntungan. Itulah mengapa tradisi lempar piring ke pintu rumah tetangga menjadi hal yang wajib dilakukan setiap malam tahun baru. Tradisi ini sudah meluas di seluruh Denmark sehingga tak ada satu orang pun yang mengeluh atau memarahi sang pelaku. Saat tengah malam, mereka juga akan berdiri di atas kursi, kemudian tepat saat pergantian tahun mereka akan melompat dari atas kursi tersebut. Dan lompatan ini memiliki arti untuk memusnahkan roh-roh jahat dan membawa keberuntungan di tahun yang baru. Spanyol. Tradisi makan 12 anggur. Pada tengah malam pergantian tahun, warga Spanyol memiliki tradisi memakan 12 buah anggur dengan cepat dalam hitungan setiap detik. Setiap buah anggur ini melambangkan keberuntungan dalam 12 bulan di tahun yang baru. Ketika perayaan dimulai, para penduduk dari berbagai kota besar seperti Barcelona atau Madrid berkumpul di pusat kota saat detik-detik pergantian tahun sambil memakan anggur bersamaan dan bergantian meminum minuman anggur dalam botol. Wah, seru juga ya. Chile. Menginap di makam keluarga. Tradisi tahun baru di kota Talca pada negara ini terbilang cukup membuat bulu kuduk merinding. Bukan berpesta, orang-orang tersebut justru lebih memilih ke pemakaman keluarga masing-masing. Tradisi ini mengandung kepercayaan bahwa orang yang sudah meninggal sedang menunggu keluarganya dan ingin memulai tahun yang baru bersama mereka.
Karenanya, pada jam 11 malam pada pergantian tahun baru, Wali Kota Talca membuka gerbang pemakaman utama di sana. Saat itulah penduduk berdatangan dengan iringan musik klasik dan kelip lampu yang temaram sebagai pelengkap acara. Inggris. Tradisi mandi es. Hawa dingin di bulan Desember sangat sempurna menguji nyali di akhir tahun. Tapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi warga Inggris untuk tetap menggelar tradisi mandi es. Sekitar 2.000 orang menerjang air dingin di Saundersfoot Walls, Inggris. Mereka lalu mandi bersama-sama dengan hanya mengenakan pakaian renang yang sangat tipis. Rupanya, tujuan mandi es ini amat sangat mulia. Mereka ingin mengumpulkan dana kemanusiaan dalam sebuah acara amal renang. Skotlandia. Bola api Viking. Setiap tanggal 31 Desember, Skotlandia tak pernah absen menggelar festival tahunan bertajuk Festival of Hogmanaya. Karena cukup ekstrim, festival ini hanya boleh diikuti oleh kaum Adam saja. Semua lelaki dewasa yang jadi peserta akan berparade melalui jalan-jalan utama sambil memegang suluh. Alhasil banyak bola-bola api yang memenuhi pemandangan kota Skotlandia sepanjang malam tutup tahun. Festival itu merupakan tradisi turun-temurun sejak zaman bangsa Viking menguasai Skandinavia. Mereka percaya bola-bola api tersebut merupakan lambang pemurnian serta pengharapan pada kembalinya matahari agar musim dingin cepat berlalu. Jepang. Tradisi membunyikan lonceng 108 kali. Pada saat malam tahun baru, Jepang ini memiliki tradisi membunyikan lonceng berukuran besar yang dilakukan di kuil Buddha. Upacara tradisional yang dikenal dengan sebutan Joya no Kane ini dilakukan dengan membunyikan lonceng sebanyak 108 kali yang diyakini untuk mengusir kejahatan dan dosa manusia. Kolombia. Membakar boneka. Di malam tahun baru, warga Kolombia membakar boneka yang dibuat menyerupai orang-orang yang tidak disukai atau yang telah mati. Perayaan tahun baru dengan membakar boneka itu dianggap sebagai simbol untuk melupakan masa lalu. Tradisi ini mewakili bahwa masa lalu yang buruk harus segera dilupakan. Cina.
Tradisi mengecat merah pintu depan rumah. Masyarakat Cina meyakini mengecat pintu rumah depan dengan warna merah saat perayaan Tahun Baru. Selain mengecat pintu, masyarakat juga kerap meletakkan guntingan pita merah di jendela dan pintu sebagai tanda keberuntungan untuk tahun yang akan datang. Warna merah dianggap sebagai warna keberuntungan dan membawa kebahagiaan. Afrika Selatan. Melempar sofa keluar jendela. Malam Tahun Baru di Johannesburg, Afrika Selatan cukup unik. Jangan kaget jika melihat pemandangan sofa terbang. Melempar sofa bekas yang sudah tidak terpakai dari jendela rumah atau apartemen merupakan tradisi yang sudah dilakukan selama puluhan tahun. Tradisi ini diyakini sebagai simbol untuk mengempaskan masalah di masa lalu dan memulai sesuatu yang baru. Maka tidak mengherankan jika orang-orang di Johannesburg kerap menimbun kulkas, sofa, dan barang-barang lawas lainnya beberapa pekan menjelang malam Tahun Baru. Yunani. Tradisi menggantung bawang di pintu rumah. Mengutip Villa Hormozes, Tahun Baru atau Protokronia menjadi momen bagi orang Yunani untuk menggantung bawang di pintu rumah. Tradisi ini menandakan kelahiran dan pertumbuhan kembali. Tradisi yang tak biasa ini menggunakan bawang laut yang bisa tumbuh kembali dengan mengeluarkan tunas dan daun baru. Dengan menggantungkan bawang di pintu, orang Yunani yakin bisa mendatangkan keberuntungan di tahun baru. Nah, pada pagi hari berikutnya, para orang tua akan membangunkan anak-anak mereka dengan memukulkan umbi bawang untuk beribadah ke gereja. Ekuador. Berlari sambil membawa koper kosong. Pemandangan orang-orang berlari keliling blok perumahan dengan membawa koper kosong menjadi hal lumrah saat merayakan Tahun Baru di Ekuador. Tradisi maleta fascia yang dianggap aneh ini diyakini bisa membuat orang bisa mengunjungi destinasi liburan lebih banyak. Orang-orang Ekuador juga memiliki tradisi unik lain saat Tahun Baru, yakni Sempens. Tradisi ini ditujukan dengan menuangkan minuman Sempens ke seluruh badan pada malam Tahun Baru untuk melambangkan kemakmuran di Tahun Baru. Bolivia. Tradisi Tahun Baru dengan bikin kue isi koin. Rasanya sudah biasa makan kue yang isinya coklat, selai stroberi, kacang, dan sejenisnya. Tapi gimana ya bila kue itu berisi koin? Ya, kue-kue berisi koin ini memang tidak umum karena dibuat hanya sebagai sebuah tradisi dalam merayakan pergantian tahun. Warga Bolivia memanggang kue atau manisan dengan sekeping koin di dalamnya. Mereka meyakini siapa yang memakan kue dan menemukan koin di dalamnya bakal memperoleh keberuntungan di tahun selanjutnya. Italia. Melompat dari jembatan Cavour. Udara dingin tak menyurutkan niat sekelompok orang untuk memeriahkan tradisi perayaan pergantian tahun baru di Roma, Italia.
Mereka bergantian melompat dari jembatan Kefur dan menceburkan diri di Sungai Tiber. Bisa dibayangkan dinginnya seperti apa ya? Rusia. Tradisi menulis sebuah harapan di kertas kecil. Penduduk kota ini memiliki sebuah tradisi unik dalam perayaan Tahun Baru dengan menulis harapan di selembar kertas kecil kemudian membakar dan menaruhnya di gelas. Setelah itu diminum bersama dengan minuman beralkohol. Wih, ternyata yuk Amel, tradisi menyambut tahun baru nanggone negara-negara sing ono nang dunia iki ternyata unik-unik ya. Iya, jadi sampean ambek aku barang kabeh-kabeh isok nambah wawasan kan. Iya, betul, tentang betul. tradisi-tradisi tahun baruan di berbagai negara di dunia. Yo Iya. Mas yo toh saiki mungkin gak diadakno, Betul. gak dirayakno Iya. karena kan kita lagi ada di situasi pandemi. Betul sekali. Di tengah pandemi memang gak oleh di berkerumun. Menurutku menyebabkan apa? Beresiko Betul. tertular terpapar COVID-19. Ya wes pokoknya saiki Iya, iya, harapannya kita doa ya awak dhewe kabeh mudah-mudahan di tahun 2021 iki Ya. kabeh iku ya luwih apik maneh. Amin. Terus pandemi cepat berlalu. Amin ya robbal alamin. Ya wes yo Amel. Wes wayahe. Wayahe pantun ditarik. Nang waru tuku sepatu. Selamat tahun baru 2021. Cak Giono Yuk ame. pamit matur nuwun.